warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Moktuha, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Anita Rustarina. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Amuntai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Jadi begini ya Bu, alhamdulillah kita hari ini bisa melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya praobservasi ini nanti Ibu melakukan pembelajaran itu lebih percaya diri, lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat Ibu melakukan pembelajaran apa, Bu? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran, karena materi yang akan saya ambil itu rencananya adalah prosedur teks. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah siswa itu dapat memahami dan mengenali serta menganalisis tentang fungsi sosial, kemudian juga struktur teks dan unsur kebahasaannya. Oh, jadi seperti itu ya Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Saya melanjutkan pertanyaan kedua ya Bu. Di pertanyaan kedua ini saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nantinya. Baik Ibu, untuk area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini ada dua Ibu. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Jadi untuk di pengetahuan ini, peserta didik itu diharapkan mampu untuk memahami tentang fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kemudian untuk di area pengembangan kompetensi keterampilan itu, siswa diharapkan mampu untuk membuat teks prosedur, begitu Ibu. Oh, jadi area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan ada dua di sini ya Bu ya? Betul. Jadi dari segi pengetahuannya sama keterampilannya. Tadi pengetahuannya tadi berarti peserta didik atau murid bisa memahami prosedur teks. Betul. Kemudian pada di area keterampilannya mereka bisa membuat prosedur teks seperti Betul, itu ya Bu ya? itu. Oke. Nah, baik Ibu, saya juga ingin mendengar juga nih penjelasan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di kelas, baik itu dari strateginya, kemudian metodenya, sama model pembelajaran yang nantinya akan Ibu terapkan. Baik Ibu, jadi untuk strategi yang akan saya terapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSA atau kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya itu nanti akan ada diskusi kelompok seperti itu Ibu, kemudian juga ada penugasan, kemudian mungkin lagi ada presentasi seperti itu. Dan untuk model pembelajaran itu menggunakan discovery learning, kemudian juga collaborative learning. Oh iya, berarti saya ulang kembali ya Bu ya. Jadi strategi yang Ibu lakukan adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok, kemudian penugasan. Kemudian untuk model pembelajaran Ibu juga menggunakan discovery learning ya Bu ya, sama apa? Pembelajaran kolaborasi. Iya betul. Iya, baik. Oke Ibu, saya ingin bertanya kembali nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan di kelas? Baik Bu, untuk media pembelajaran yang nanti akan saya gunakan itu seperti slide presentasi, mungkin di PowerPoint atau di slide Canva. Dan juga mungkin akan menggunakan beberapa video Ibu, seperti video dari YouTube atau video yang saya buat sendiri. Dan juga nanti saya akan membagikan LKPD untuk peserta didik. Seperti itu. Iya, berarti nanti Ibu akan menggunakan media pembelajaran seperti slide PowerPoint atau Canva, kemudian video pembelajaran yang Ibu buat sendiri ataupun dari YouTube, dan juga menggunakan LKPD yang nantinya akan Ibu bagikan ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira nanti kapan akan dilaksanakannya pembelajaran yang Ibu lakukan?
Baik Ibu, mungkin nanti saya akan melakukan pembelajaran ini nanti pada hari Senin Ibu. Jadi hari Senin setelah jam istirahat itu jam keempat dan kelima di kelas 10.3 Ibu, di fase E. Oke, berarti rencananya nanti Ibu akan melaksanakannya pada hari Senin seperti itu ya Bu ya, di kelas 10.3 setelah jam istirahat pertama ya Bu ya. Betul. Nah, nanti saya ikut masuk di kelas Ibu pada hari itu. Saya akan melihat kemudian mencatat hal-hal atau apa saja yang Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas. Nanti setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita melakukan kegiatan diskusi kembali nih Bu. Tapi nama kegiatannya adalah pasca supervisi ya Bu ya. Oke, Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan pada hari Senin bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan. baik, amin. Terima kasih Ibu. Nah, itu tadi percakapan pra-observasi saya dengan guru bahasa Inggris Ibu Anita Rusparina. Dan nantinya akan kita sambung kembali pada percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Okay. Well, how do you feel now? I'm happy. Happy? Yeah. All of you happy? Yeah. Yes. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. Can you show me your smile if you are happy? 1, 2, 3. Okay. Thank you. Before we start our lesson today, I want you to lead a prayer. One of you. Can you please lead the prayer? Maybe Ramadhani, please lead the prayer. Let's pray together now. Finish. Okay, thank you, Nova. You may sit down. Okay, students, as usual, before we start our lesson, I will check your attendance list. I will call out your name. If I call out your name, please raise your hand like this and then say present, okay? Yes. Okay, start from Aditya Warman. Present. Okay, very good. And then Juliana Samira. Okay, good. Nadia Kamila. Present. Okay. Wow. To make our heart feel better, why don't we sing a song for a moment? Do you agree? Okay. Please stand up, all of you. Okay. Well, students, so for today we are going to discuss about a text that is related to tutorial, and our goal for today is in the script. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengenali dan memahami karakteristik teks prosedur seperti strukturnya, kemudian unsur kebahasaannya, dan juga fungsi sosial. All students, before we start our lesson, I have a picture for you. Nah, look at this. Can you see this picture? Yes. Yeah. Do you know what is it? Fried chicken. Fried chicken. Do you like fried chicken? Yes. Yes. But do you know how to make fried chicken? No. No? Anybody knows? What is the ingredient to make fried chicken? Chicken, of course. What else? Flour. Yes. How about egg? Yes. Okay. I have a video for you. This is about the material, about procedure text. Can you please take a look and then pay attention to this video? Okay? Okay. Teman-teman sekalian,
Okay. I want you to count the number 1 until 4. 1, 2, 3, 4, 4. And then until after 4, you back again into 1. You understand? Yes. Okay, start when you say 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Okay, who say 1, it means that you belong to group 1. Who say 2, it means that you belong to group 2. Okay, please move now and then make a group. Group 1 is here. Group 2, 3, 4. Come on, make a group. Okay, 1. Okay, you may work together with your friend. Come on, silakan kalian bekerja. Silakan diskusi. Ya, ini ya. Oke. Mana? Any problem? No? No? Okay, you may discuss with your friend, ya. Well, have you finished? Yeah. Yeah. Okay, very good. Now it's time for you to present your work, yeah? Okay, who wants to be the first? Who wants? Okay, Nada. Can you please stand up, Nada? Yes. Thank you. Generic structure of procedure text. 1. Goal. It sets the stage by providing a clear statement of what the reader is trying to achieve by the following introduction. 2. Material or ingredients. The section provides a comprehensive list of everything needed to carry out the text. Material include tools, equipment, or other supplies. Ingredients are in the cooking context. It refers to all the food, items, and quantities needed to prepare a dish. 3. Step. This section provides a detailed, step-by-step guide on how to achieve the aim or the goal. Thank you. After you may sit down, Nada. Give applause to Nada. Okay, now who's next? Raise your hand. Nindi? Okay, thank you, Nindi. Can you please stand up? Yes, stand up. And then, After the text is a text and introduction for doing a floor activity. I can also separate to explain how something works. It also gives information or to explain how something can work. It's how interactive and prepared by all my notes and material and steps. okay. Thank you, Nindi. Give applause to Nindi. Okay, so today, who wants to make a conclusion about our lesson today? Ada yang mau menyimpulkan? What have we learned in our final? Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari? Come on, raise your hand. Baby Nada, Nova? Yes, Nada? Stand up, please. What have you learned from our meeting today? Apa yang telah Nada pelajari dari pelajaran kita hari ini? Mungkin izin untuk menjawab pakai bahasa Indonesia, Bu. Yes, Hari ini kami semua belajar tentang prosedur teks yang dimana kita belajar generiknya, untuk strukturnya, habis itu ada social functionnya, habis itu kita juga belajar bagaimana membedakan antara teks prosedur teks dan teks yang lainnya. Okay. Saja. Okay, excellent. Give applause to Nada. Okay, so students, we have discussed about procedure text, what is procedure text, what is the social function, and also what are the structures. Okay, because the time is almost up. Do you have any question before this meeting is end? No. No? Okay, that's no question. I think that's all for today. Thank you very much for your attention, and don't forget to study hard at home. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan Pasca Observasi. Nah, pada kegiatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aulia Maptuhah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Anita Rusparina. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Amuntai. Nah, beliau ini adalah guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Jadi pada kegiatan ini namanya adalah percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas Ibu kemarin, dengan tujuan adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya Bu ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah bagaimana nih perasaan Ibu dari hasil kegiatan atau dari kegiatan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Oke, baik Ibu. Jadi terkait dengan perasaan saya Bu ya, tentang proses pembelajaran kemarin itu, saya merasa agak tegang pada awalnya karena kan saya tidak terbiasa ketika saya mengajar ada orang lain di kelas yang mengamati saya mengajar seperti itu. Jadi ada perasaan tegang, dan juga setelah berjalannya waktu Bu ya, alhamdulillah saya sudah bisa agak santai, kemudian sampai ke akhirnya saya bisa merasa santai seperti itu Ibu. Alhamdulillah, berarti secara keseluruhan berarti berjalan dengan lancar seperti itu Ibu ya. Oke, saya bertanya kembali nih Bu, bisa diceritakan kembali nih Bu area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin, dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin itu? Oke, baik Ibu. Jadi pada pembelajaran saya kemarin itu ada dua area kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Jadi di pengetahuan ini saya mengharapkan siswa itu bisa memahami, mengenali, dan juga menganalisis tentang fungsi sosial, struktur teks, dan juga fungsi unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kemudian untuk ranah keterampilannya, saya itu berharap siswa dapat membuat sebuah teks prosedur seperti itu Ibu. Dan untuk tahapan atau langkah-langkahnya tentu saja pertama saya itu membuat rancangan dulu Bu ya. Saya membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar. Kemudian juga yang berikutnya itu saya membuat media pembelajaran seperti video, kemudian ada slide presentasi. Dan juga saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian juga saya itu menerapkan pembelajaran discovery learning dan juga collaborative learning seperti itu Ibu. Oke, baik, bisa saya ulang sedikit ya Bu ya. Jadi kemarin itu Ibu mengembangkan dua area pengembangan kompetensi. Yang pertama itu adalah pengetahuan, dan yang kedua itu adalah keterampilan. Nah, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan, yang pertama tentunya Ibu membuat modul ajar ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian modul ajar tersebut sudah terintegrasi dengan modul ajar tersebut sudah berdiferensiasi ya Bu ya, yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian Ibu juga sudah membuat beberapa video pembelajaran. Kemudian Ibu membuat slide juga ya Bu ya. Kemudian Ibu juga menerapkan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya seperti apa Ibu? Model discovery learning dan kolaboratif Ibu. Discovery learning, kemudian kemudian metodenya mungkin dengan diskusi ya Bu ya kemarin Iya, itu ya? iya, kemarin diskusi ya, seperti yang Ibu lihat kemarin diskusi Ibu. Oke, baik. Nah Bu, saya bertanya kembali nih, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran di kelas kemarin itu Bu? Oke, baik Ibu. Untuk sejauh mana keberhasilan, jadi menurut saya nih Bu ya, saya itu sudah melaksanakan pembelajaran kemarin sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rancang. Kemudian juga menurut saya alhamdulillah proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu. Menurut saya mungkin sudah berhasil seperti itu Bu. Oh, jadi secara keseluruhan mungkin sudah berhasil ya Bu ya? Iya, meskipun ada sih Bu beberapa kendala yang saya hadapi seperti itu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi kemarin itu Bu? Oke, baik Bu. Jadi untuk kendala itu mungkin sama Bu ya, masalah umum di semua guru gitu. Di dalam kelas itu tidak semua siswa itu aktif seperti itu Bu, tidak semuanya berpartisipasi apalagi dalam kegiatan kelompok seperti itu. Jadi masih ada beberapa siswa yang pasif, tidak ikut serta dalam istilahnya kegiatan seperti itu Bu.
Oh, jadi dalam kegiatan kemarin itu ternyata masih ada beberapa siswa yang tidak aktif ya Bu ya dalam kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki dari kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin? Oke, jadi Bu, saya itu sedang memikirkan nih Bu ya, apa yang akan saya lakukan ke depan. Sepertinya saya harus lebih memperhatikan lagi tentang istilahnya itu ketertarikan siswa, kemudian seperti kesiapan belajar. Jadi mungkin saya lebih menggali lagi, lebih ingin mengetahui apa sih kebutuhan yang bisa membuat mereka aktif seperti itu. Jadi mungkin saya akan membuat asesmen untuk melihat seperti apa kesiapan siswa, kemudian juga seperti apa kebutuhan mereka. Seperti itu sih Bu. Oh, jadi Ibu rencananya akan lebih mengetahui lagi nih kebutuhan belajar mereka seperti apa, kemudian mengetahui kebutuhan belajar itu dengan cara ini melakukan asesmen seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu, kira-kira nih kapan Ibu rencananya akan melakukan perbaikan dari rencana-rencana Ibu yang telah Ibu paparkan tadi? Sepertinya mungkin dalam waktu dekat Bu ya, karena setelah ini nanti kan ada pembelajaran lagi. Jadi saya mungkin setelah melihat mengevaluasi dari proses pembelajaran yang saya lakukan, jadi secepatnya saya mungkin akan lebih fokus ke situ Bu untuk memperbaiki. Jadi saya akan melakukan asesmen secepatnya seperti itu. Baik, berarti Ibu nanti melakukan proses perbaikan itu dalam waktu yang secepatnya betul ya. Oke, baik seperti itu. Pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir Ibu dari percakapan pasca observasi ini. Saya berharap semoga Ibu bisa memperbaiki beberapa yang kekurangan tadi dalam proses pembelajaran. Kemudian sehingga dari hasil perbaikan yang telah Ibu lakukan nanti Ibu bisa mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kemudian siswa tersebut aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Mungkin sampai di sini dulu Bu percakapan pasca observasi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk kegiatan percakapan pasca ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Amin. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.